biogeografer, kembali lagi bersama kami di BioFit, Biogeografi Visit Trip. Gimana nih kabarnya kalian? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Anggia Gede Permadi Dan saya, Muhammad Binta Fauzan, akan membawa kalian ke suatu tempat yang menarik nih. wah, tempat apa tuh? Jadi, di sini kita akan melihat banyak sekali akuarium dan ikan-ikan hias lainnya. Salah satunya yaitu ikan koki. Wah, pasti seru banget. Kita akan terus mencari tentang ikan koki ini, dari mana asalnya dan bagaimana budidayanya. Yuk kita simak video berikut. Teman-teman, kalian tahu gak? Indonesia itu kaya banget sama ikan hias. Bayangin aja, kita punya lebih dari 4.552 spesies ikan hias yang tersebar di air tawar dan laut. Gak heran kalau Indonesia jadi salah satu pusat ikan hias terbesar di dunia. Selain bikin mata senang, ikan hias juga punya nilai ekonomi yang besar loh. Contohnya ikan koi, cupang, arwana, dan pastinya si cantik ikan koki. Ikan mas koki atau nama kerennya Carausius auratus ternyata asalnya dari Cina. Ikan ini udah dibudidayakan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Habitat aslinya ada di perairan tawar seperti danau, sungai, dan kolam. Ikan koki paling suka air yang tenang dengan suhu sekitar 18-24 derajat Celcius. Tapi, meski dia bisa adaptasi, koki paling bahagia kalau tinggal di air bersih yang kaya akan oksigen. Terus, gimana sih ceritanya ikan koki bisa sampai Indonesia? Nah, ikan koki ini masuk lewat perdagangan internasional dulu. Para pedagang Cina yang pertama kali ngenalin ikan ini ke kita sekarang. Ada di daerah seperti Tulung Agung, Jawa Timur, yang jadi pusat budidaya ikan koki. Gara-gara permintaan pasar yang tinggi, banyak peternak di sini jadi serius ngembangin budidaya ikan koki. Tapi ikan koki di Indonesia tuh ada bedanya sama yang di negara lain loh. Contohnya di Jepang, mereka fokus banget pada bentuk dan warna tertentu di Indonesia. Karena teknik pemuliaan lokal, variasi, warna dan ukuran ikan koki malah lebih beragam. Jadinya koki Indonesia punya daya tarik tersendiri. Unik banget kan? Ngomongin ikan koki, ternyata ada banyak jenisnya nih, beberapa yang terkenal. Yang ke-1 ada koki oranda. Ini dia salah satu jenis koki yang paling populer. Oranda punya ciri khas berupa wen alias tonjolan seperti mahkota di kepalanya. Tubuhnya bulat dengan sirip yang elegan, membuat terlihat anggun banget. Oranda sering jadi primadona di akuarium. Yang kedua, koki rancu. Rancu sering dijuluki raja ikan koki di Jepang. Ikan ini nggak punya sirip punggung, jadi tubuhnya terlihat halus dan mulus. Bagian kepala rancu juga punya tonjolan seperti oranda, tapi biasanya lebih rata rancu dikenal karena gayanya yang tenang saat berenang. Yang ketiga, koki lionhead. Kalau lionhead, tonjolannya di kepala lebih besar dibanding jenis lain, membuat terlihat seperti punya helm, badannya pendek dan gempal dengan sirip kecil yang imut. Lionhead sering dianggap sebagai salah satu varietas tertua dari dunia ikan koki. Yang keempat, koki rukin. Rukin punya tubuh yang bulat tapi sedikit lebih tinggi di bagian punggung, seperti ada punuk kecil, sirip ekor panjang dan lebar, memberikan kesan mewah saat berenang. Rukin tersedia dalam berbagai warna, dari merah solid hingga kombinasi putih merah. Yang kelima, koki teleskop A. Nah, kalau yang ini benar-benar unik. Teleskop A terkenal dengan matanya yang besar dan menonjol keluar. Jenis ini butuh perhatian ekstra karena mata mereka cenderung sensitif. Meskipun begitu, teleskop A tetap jadi favorit karena tampilannya yang mencolok dan berbeda dari yang lain. Setiap jenis punya ciri khas yang bikin mereka beda satu sama lain. Oh iya, budidaya ikan hias termasuk ikan koki itu juga ngasih dampak besar buat ekonomi masyarakat loh. Tahun 2021 aja produksi ikan hias di Indonesia tembus 1.606 ton, sebagian besar dari budidaya tawar. Selain ngasih penghasilan, budidaya ini juga membantu pelestarian lingkungan karena mengurangi penangkapan ikan langsung dari alam. Jadi, teman-teman, ikan koki bukan cuma lucu dan menarik, tapi punya banyak cerita dan manfaat.
Setelah tadi kalian telah melihat video yang sudah ditayangkan, sekarang mari kita bertanya-tanya kepada yang penjual. Mari ikuti kami. Ayo. Aku mau tanya juga gitu, di sini itu kan banyak ikan gitu dari mulai predator sampai yang ikan biasa gitu ya kayak ikan koi. Nah kalau misalkan ikan yang banyak diminati oleh masyarakat yang paling dicari itu Tetap kayak ikan koi, koki, sama bluefish yang sekarang lagi ramai paling ikan-ikan kecil lain. ikan hias berarti ya. Ya. Jadi ikan yang bermasyarakat, yang gampang dijual tetap ikan-ikan kecil. Kalau ikan koi sendiri lah itu teh asalnya dari Indonesia. Ada yang dari Indonesia, ada juga impor. Kebanyakan sih dari sini, cuma sekarang yang di impor. Ya. Terus kan memang banyak coraknya juga gitu lah. Ya, Nah itu teh dari persilangan antar spesies yang sama atau bisa Enggak, cuma kalau masalah silangan kayak warna gitu, kan kebanyakan kan dari dulunya kan impor ikan koi itu. berarti Iya, sekarang disilang sama kayak di sini lokal ya, jadi warnanya juga beda. Tetap kalau yang aslinya mah tetap impor. Dan imporan. terkait perawatannya emang susah apa nih? Ya, kalau masalah koi mah sama koki kayak ikan-ikan jenis emas mah harus bener-bener sama sirkulasinya yang utama mesin berarti. Mesin harus benar. Berarti harus ada itu. Ya, kalau mati lampu kan pasti mabuk. Ikan mas, ikan mas. Kalau ada yang tanpa mesin gitu ada nggak? Ikan-ikan kecil paling kayak gupi, kayak bang bisa. Nggak pakai mesin.